Shalom. Selamat berjumpa kembali, pendengar YouTube Renungan Harian. Biarkan damai Kristus selalu tinggal di dalam hidup kita. Saudara, sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita tunduk di dalam doa. Bapa kami yang penuh kasih, kami datang menghadap-Mu. Membawa hati ini, jamah hati kami ini ya Tuhan, biarlah hati ini selalu dipenuhi dengan sukacita dan damai sejahtera-Mu. Bapa, saat ini kami mau menyiapkan hati ini untuk mendengarkan firman-Mu dalam renungan harian hari ini. Berkaryalah dalam hidup kami ya Bapa, hati kami siap untuk dibajak, sehingga siap untuk ditanami bibit-bibit firman-Mu. Terima kasih ya Bapa. Haleluya amin. Rehan, renungan harian. Judul bacaan hari ini, introspeksi diri di hadapannya. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu, dan mengetuk, jikalau ada orang yang mendengar suaraku, dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Pernahkah kita melihat lukisan Yesus yang berdiri di depan pintu? Pada umumnya, lukisan ini sering diartikan sebagai sebuah berita keselamatan yang menantikan respons hati kita untuk membiarkan Yesus masuk, menguasai hidup kita. Mungkin banyak di antara kita telah membuka pintu hati kita untuknya. Kita mengalami sukacita yang luar biasa atas kehadirannya. Menjalani keseharian dengan semangat, seperti jemaat di Efesus, yang menggebu-gebu, karena kasih mula-mula pada Kristus. Ingatkan kita akan saat-saat indah itu, ataukah semua, hanya tinggal kenangan indah. Hal inilah yang terjadi pada jemaat di Laodikia, yang suam-suam kuku, tidak dingin, dan tidak panas. Jemaat yang merasa diri tidak kekurangan kerohanian, namun dicela oleh Tuhan. Karena engkau berkata, aku kaya, dan aku telah memperkayakan diriku, dan aku tidak kekurangan apa-apa, dan karena engkau tidak tahu, bahwa engkau melarat, dan malang, miskin, buta dan telanjang. Kitab Wahyu pasal 3 ayat 17. Maka Tuhan memerintahkan jemaat Laodikia untuk kaya dalam firman-Nya, serta meminta pencerahan Roh Kudus, untuk melihat, dan mengevaluasi hidup kerohanian mereka, sehingga mereka dapat melihat, dengan kacamata Tuhan, bukan dengan penilaian diri sendiri. Oleh sebab itulah Tuhan berkata, lihat, aku berdiri di muka pintu, dan mengetok. Ia berharap pintu terbuka, dan mendapati kembali kebersamaan yang telah lama hilang. Seringkali kita hanya membuka pintu pertama baginya, untuk keselamatan kita, tetapi selanjutnya, kita kehilangan kebersamaan dengannya. Dan tanpa disadari, Kristus kembali terdepak di depan rumah kita, sehingga, dengan terus Ia mengetuk pintu hati kita, yang tidak pernah kita hiraukan, karena kesibukan aktivitas rohani. Kita tidak menyadari, bahwa kita miskin akan kehadirannya. Seseorang pernah berkata kepada temannya, saya lihat, engkau begitu luar biasa, ketika melayani di gereja. Tetapi saya tidak pernah melihat engkau membaca Alkitab, dan berdoa dalam keseharian hidupmu. Bahkan untuk tidur pun, engkau sering lupa berdoa. Hal ini dilihatnya, ketika mereka tinggal bersama, dalam sebuah kamar sewaan. Bagaimana dengan kita? Pernyataan ini, juga mengingatkan kita, dan menjadi sebuah jalan bagi Tuhan, untuk menegaskan kerinduan hatinya, yang ingin tetap tinggal dalam kebersamaan dengan kita. Marilah, kita kembali mengintrospeksi diri, di hadapannya, dan memulai kesibukan rohani kita bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita akhiri, renungan hari ini, di dalam doa. Tuhan Yesus, kami rindu, kasih mula-mula itu ada di dalam setiap hidup kami. Biarlah kasih mula-mula itu, menjadikan kerinduan kami,
untuk membuka hati kami, agar Engkau mau tinggal di dalam hidup kami, sehingga membangun kerohanian kami, dan tidak menjadi suam-suam kuku. Saat ini, kami juga berdoa, buat setiap pendengar, yang sedang mengalami sakit, kami percaya ya Tuhan, oleh karena bilur-bilur darah-Mu, setiap sakit penyakit itu dihancurkan, dan dicabut keluar, atas tubuh dari saudara kami, yang sedang sakit, apapun juga sakitnya, kami percaya bilur darah-Mu lebih berkuasa, sehingga pemulihan kesehatan terjadi atas mereka. Berkati hidup kami ya Tuhan, agar kami juga menjadi berkat, bagi saudara-saudara kami yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin.